Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik di setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keluarga Imam Eli disingkirkan dari jabatannya sebagai imam. Bagaimana Imam Eli tidak lagi dipercayakan dalam pelayanan. Bagaimana Imam Eli memandang rendah akan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Imam Eli dan anak-anaknya ini dipercayakan oleh Tuhan sebagai imam besar dan sebagai orang yang bekerja di bait suci, menyembelih korban, bagaimana mereka mempersembahkan korban dan bagaimana mereka mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu marah kepada Imam Eli dan keluarganya. Tuhan sangat murka terhadap Imam Eli dan keluarganya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dikatakan bahwa di ayat yang ke-30, sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati Tuhan aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita seharusnya menghormati Tuhan, bagaimana kita seharusnya mengutamakan Tuhan, bagaimana seharusnya kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa sungguh sangat penting bagaimana kita untuk menghormati Tuhan, bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa di ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Padahal Tuhan telah memberikan perintah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa kepada Imam Eli dan keluarganya. Bahkan Tuhan sudah berjanji untuk mengatakan bahwa mereka akan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Imam Eli tidak dapat menjaga statusnya sebagai imam. Imam Eli tidak dapat menjaga hidupnya. Imam Eli tidak dapat menasehati anak-anaknya, tidak dapat memperingatkan anak-anaknya. Bahkan dikatakan karena itu Tuhan mencabut berkat yang seharusnya dinikmati oleh Imam Eli dan keluarganya. Tuhan menyingkirkannya dan memandang rendah. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena Imam Eli tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Imam Eli tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Imam Eli tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Mari kita belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan memandang loba akan berkat Tuhan. Jangan menjadi suatu keutamaan yaitu berkatnya, tetapi Tuhan menjadi nomor 2. Itu tidak baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita benar bahwa
Tuhan akan memberkati kita sebagai anak Tuhan. Tetapi bukan berkat itu menjadi tolak ukur kita mengikut Tuhan. Bukan berkat itu menjadi sesuatu hal patokan dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena Tuhan adalah prioritas kita. Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, dalam keadaan berkat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan apapun, kita tahu bahwa di dalamnya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari belajar untuk mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bekerja dan Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi ajari kami Tuhan untuk memperlakukan berkat Tuhan, bagaimana kami terus bersyukur di dalam Tuhan dan memperlakukan berkat Tuhan dengan luar biasa, dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami di setiap keseluruhan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.